kita ada bukan karena kekuatan kita, semua karena anugerah-Mu. bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan anugerah-Mu cukup Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Di dalam kami melangkah mengiringi Engkau. Dan biarlah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan boleh senantiasa kami nikmati, boleh senantiasa kami alami. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah orang-orang percaya. Amin. Untuk itu Tuhan, biarlah hidup kami hanya kami percayakan kepada Engkau Tuhan. Amin. Karena Engkau sumber kekuatan kami, Ya. Engkau sumber anugerah kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami mengucap syukur Tuhan. Ini bukan karena kuat gagahnya kami, bukan karena kepandaian kami Tuhan, tetapi karena Engkau yang memimpin kami untuk kami boleh datang di tempat ini. Dan motivasi kami hanya satu Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami mau Kau tegur. Kami mau Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami mau Tuhan Engkau bentuk dengan segala firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, mari saat ini Roh Kudus Engkau menguasai ruangan ini. Engkau menguasai hati setiap kami ya Tuhan. Dan pada saat firman-Mu boleh disampaikan oleh hamba-Mu, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami datang pagi hari ini Tuhan. Dan kami pulang tidak sama dengan kami datang. Dan kami percaya itu semua karena kasih dan kuasa Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami mendukung Tuhan anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Mari Bapa, mari Roh Kudus, Engkau yang menguasai mereka, Engkau yang memberikan hikmat pada setiap mereka, bahkan Engkau yang memimpin mereka di dalam mereka melayani Tuhan. Dan biarlah setiap pujian yang mereka naikkan, musik yang mereka alunkan, setiap orang-orang yang bertugas pada pagi hari ini boleh mendapatkan berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang yang datang. Terima kasih Bapak, kami buka ibadah ini hanya dalam satu nama, yaitu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, kita mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sambil berjabat tangan 7 orang katakan Tuhan Yesus baik. 7 orang. Haleluya. Lagu ini katakan alangkah indahnya hidup berjalan bersama Tuhan. Setiap kita indah berjalan bersama Tuhan. Amin. Dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan
Amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Woo! Mari tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan kita. Semua. Kau tak pernah tinggalkan beserta di setiap langkahku. Katakan dengan iman. Kau selalu perhatikan. Terima seluruh kehidupanku. Katakan dengan iman. Kau Allah pelindungku, kepastian hidup. Katakan dengan sungguh. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Semua janjimu selalu ada bagiku. Amin. Selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari pasti janji, selalu nyatalah janjimu. Semua. Kau tak pernah tinggalkan beserta di setiap langkahku. Secara pribadi kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Amin. Kau Allah pelindung, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang pasti. Mari katakan dengan iman. Kau Allah pelindung, dalam nama Yesus. Yuk, sama-sama kita lompat yuk. Yes. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari pasti janji, selalu nyatalah janjimu. Allah kita luar biasa, amin. Dia tidak pernah terlambat dan dia juga tidak pernah terburu-buru, tapi dia tepat waktu, amin. Mari semua. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari pasti janji, selalu nyata. Sekali lagi. Janjimu selalu ada bagiku. Amin. Selalu nyata dalam hidupku. Ini yang Tuhan kerjakan. Tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Haleluya. Amin. Yang terima janji Tuhan berikan kemuliaan bagi dia. Woo! Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pujian di awal tadi katakan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, segalanya bagi kita, amin. Ketika kita merasakan hadirnya Tuhan, penyertaan Tuhan, maka semua cukup kita lihat, amin. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan.
percaya, Tuhan sekali lagi katakan tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. kami percaya, seumur hidup kami, seumur hidup kami. Benar Tuhan, Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah sahabat kami. Ketika orang-orang sekeliling kami bisa mengecewakan kami, Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau duduk diam sebentar Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu dan Kau juga Tuhan urapi setiap anak-anak-Mu yang hadir. Dan juga mereka nanti akan mengikuti secara online Tuhan dimanapun mereka berada. Buka hati pikiran setiap dari telinga setiap kami Tuhan untuk menjadi punya sikap hati seorang murid yang siap untuk mendengarkan, memahami, dan lebih penting lagi dengan kuasa Roh Kudus-Mu melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Sambil duduk kasih senyum lagi kanan kiri, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Sungguh sukacita bisa melayani kembali di tempat ini. Terima kasih Pak Joko dan Ibu yang selalu memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani di gereja Tuhan. Dan saya bersyukur bisa mengikuti, bisa melihat, menjadi bagian dari melihat pertumbuhan gereja yang luar biasa. Tadi bisik-bisik sama Pak Gembala, Pak bentar lagi harus 2 kali ibadah Pak kayaknya. Gitu ya, harus ada buka ibadah. Siapa yang setuju dengan 2 kali ibadah Bapak Ibu Saudara? Pasti bukan pengerja. Karena yang pengerja yang melayani 2 kali tidak gitu ya. Haleluya, enggak bercanda. Semua pasti suka cita, amin Saudara. Oke. Ya, bagi yang belum kenal saya, kenalkan nama saya Himawan. Saya sudah menikah, istri saya 1 bersama dengan saya dan bulan depan kami akan merayakan ulang tahun yang ke-25. Ulang pernikahan yang ke-25 gitu ya. Menikah dengan orang yang sama sampai seumur hidup itu butuh anugerah Tuhan luar biasa. Amin Saudara. Ya, paling tidak rambut saya bisa mengindikasikan gitu ya. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul membangun pernikahan yang langgeng dengan kelemah lembutan atau kelemah lembutan dalam pernikahan. Bapak Ibu Saudara, boleh saya cek di tempat ini berapa banyak yang sudah menikah? Tolong lambaikan tangannya. Yang sudah menikah? Yang sudah menikah, ayo yang sudah menikah, ayo. Ya, di rumah Tuhan nggak boleh bohong. Ayo, yang sudah menikah. Ya, oke, baik, terima kasih. Berapa banyak yang percaya, Kohim saya belum menikah, tapi saya yakin suatu saat pasti akan menikah. Tolong angkat tangannya. Yang suatu saat saya pasti akan menikah, tolong angkat tangannya. Ayo. Oke, terima kasih. Siapa yang tangannya lagi pegel jadi nggak bisa angkat tangan? Oke. Nah, mendengar kata kelemah lembutan, saya diingatkan dengan sebuah tokoh hero Marvel. Coba lihat gambarnya, PowerPoint-nya. Mana ini? Adakah PowerPoint-nya? Dalam nama Tuhan Yesus. Cing, ya ini. Tahu namanya ya semua ya? Iya. Ya. Di awal-awal Avengers ini Hulk ini luar biasa. Ya. Kemarahannya itu justru menjadi senjatanya, gitu ya. Waktu dia waktu di Avengers pertama ketika dia dibilang ini waktunya kamu harus berubah katanya. Ini waktunya yang tepat untuk kamu marah gitu ya. Dan dia bilang, that's my secret, I'm always angry gitu ya. Dan dia langsung berubah jadi Hulk gitu ya. Di Avengers yang kedua dia kemudian sempat terbius atau terhipnotis dan kemudian dia ngamuk sampai harus Iron Man sampai harus mengeluarkan suit yang khusus untuk menghadapi Hulk. Tapi khotbah saya bukan tentang Hulk hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya bukan sedang mereview kembali film-filmnya Avengers gitu ya. Tetapi bagaimana transformasi dari Hulk yang begitu pemarah, ngamuk, gak terkontrol, berubah ketika di Avengers Endgame dia berubah menjadi Hulk, the smart Hulk.
kekuatannya masih ada, powernya masih ada. Ya, ketika di perperangan terakhir itu dia ngelawan gengnya Thanos, dia bisa menunjukkan kekuatannya. He still considered one of the strongest Avengers, tetapi tidak lagi pemarah. Dia tidak lagi pemarah, dia tidak lagi seorang yang mengumbar kekuatannya, tapi dia bisa mengendalikan, katakan sama-sama mengendalikan. Nah, kelemah lembutan seringkali kita salah pikir kelemah lembutan itu kalau bahasa Perancisnya itu kelemak-kelemek. Kalau yang kelahiran Jawa dan sekitarnya ngerti, kelemak-kelemek. Kelemar-kelemer gitu. Selamat pagi, apa kabar? Oh, itu lain lagi ya. Apa kabar Cin? Itu lain lagi. Tapi bukan itu kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan tanda kelemahan atau seorang yang lambat, seorang yang serba pelan-pelan. Terus kalau ngomong juga sugeng enjang, monggo kuloturaken gitu ya. Kayaknya enak banget di kuping. Gitu. Tapi bukan itu kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu seseorang yang sadar, seorang yang lemah lembut itu seorang yang sadar, dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, dia punya banyak hal, tapi dia memilih, dia memutuskan untuk tidak menggunakannya, tidak menghambur-hamburkannya, tidak menyalahgunakannya, dan dia hanya menggunakannya di saat yang tepat, di saat yang bijak. Itu orang lemah lembut. Musa itu dikatakan orang yang lemah lembut, tapi nggak mungkin orang yang lemah lembut, yang kelemar-kelemar, yang lembek bisa mimpin 2 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nggak mungkin. Kita bisa melihat sisi ketika dia meledak, batu dipukul bisa hancur Bapak Ibu Saudara. Itu Musa. Yesus adalah lemah lembut, 100% manusia, 100% Allah. Dia punya kuasa, tapi Yesus punya kelemah lembutan. Dia tidak menyalahgunakan, dia hanya letupkan kemarahannya ketika memporak-porandakan orang yang berjualan di bait Allah. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa memiliki kekuatan kelebihan, tapi dia bisa menguasai dirinya, dia bisa mengontrol dirinya, dan tidak menyalahgunakan kekuatan itu. Di dalam kelemah lembutan sudah ada unsur, ada penguasaan diri. Ini PowerPoint-nya tolong ikutin saya nggak akan bilang next. Ikutin saya khotbah sampai mana tolong tayangkan. Penguasaan diri, ada kesabaran, ada apa lagi? Ada kerendahan diri, kerendahan hati, itu kelemah lembutan. Nah, kenapa perlu dalam pernikahan? Yuk kita lihat dulu apa itu pernikahan. Kenapa kok pernikahan itu perlu memiliki kelemah lembutan? Bapak Ibu Saudara, pernikahan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Saya kutip dari definisinya Gary Thomas yang menulis buku Sacred Marriage. Dia bilang pernikahan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, untuk bertumbuh dalam saling melayani, dalam ketaatan, dalam karakter, dalam pengenalan, dan dalam kasih Tuhan. Lebih dari sekedar membuat bahagia, ini memang agak mundur, Tuhan merancang pernikahan untuk menguduskan pasangan. Bapak Ibu Saudara pikirkan baik-baik bahwa pernikahan tujuannya bukan untuk kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, seringkali banyak pasangan suami istri ketika mau menikah ditanya, kamu kenapa pengen menikah? Lalu kemudian dia jawab, mau cari bahagia. Hilang di mana bahagianya? Ada yang bilang, kenapa kamu menikah? Ya, meneruskan siklus kehidupan. Dari anak-anak, tak makin gede, remaja, pacaran, kuliah, kerja, nikah. Nanti keturunan punya anak. Jadi sebuah the circle of life, siklus kehidupan. Dan saya sudah di fase itu. Dan saya sudah punya pacar, sudah punya orang yang saya kasih. Dan kami sudah cocok, orang tua sudah setuju. Jadi kami merasa sudah waktunya kami untuk menikah. Jadi seolah-olah pernikahan menjadi sebuah fase otomatis sebuah kehidupan. Ada lagi yang menikah atau melihat pernikahan untuk melegalkan sesuatu. Saya sering ditanya,
ini ada masih anak SMA pacaran kebablasan. Terus ya yang cewek hamil. Dinikahkan aja ya. Saya bilang ntar dulu. Loh, maksudnya Pak Iman gimana? Ini udah terlanjur gini kan supaya menutupi malu. Loh. Tujuan pernikahan bukan untuk menutupi aib. Halo. Tujuan pernikahan bukan untuk menutupi aib. Tujuan pernikahan bukan untuk melegalkan sesuatu yang enggak benar. Ini harus dikembalikan lagi Bapak Ibu Saudara. Terlalu sering kita tanpa sadar melihat pernikahan itu kita merendahkan atau menurunkan derajat pernikahan. Kenapa saya harus ajak kita semua lihat kembali kepada institusi pernikahan ini? Karena pernikahan ini menggenapi rencana Tuhan, yaitu kesatuan. Dua menjadi satu. Prinsip itu hanya bisa diwujudkan di dalam pernikahan. Lalu yang kedua, pernikahan itu tujuannya menghasilkan generasi keturunan ilahi. Artinya dari kesatuan pria dan wanita ini, dalam pernikahan yang kudus ini, dihasilkanlah keturunan ilahi. Ini sudah di next PPT-nya. Ya. Dan yang ketiga, pernikahan adalah sebuah kesatuan yang menghasilkan perlindungan dan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, dalam pernikahan itu sendiri ada sebuah blueprint, ada sebuah arahan yang kita mesti ikuti. Yang pertama, laki-laki atau pria diciptakan pertama, lalu perempuan sebagai penolong yang sepadan. Katakan sama-sama penolong yang sepadan. 1, 2, 3. Ezer kenegdo, artinya apa? Istri diberi kuasa untuk menolong. Bukan cuma sekedar tambal sulam, bukan cuma sekedar pembantu atau helper. Tapi punya kuasa untuk menolong. Termasuk kuasa ini adalah menolong suami supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi istri boleh punya hak veto. Kalau suami punya maksud, punya keputusan yang bisa membawa dia atau keluarganya, bahkan keluarganya masuk dalam masalah. Nah, seringkali banyak suami-suami yang nggak ngerti prinsip ini. Lu tuh istri tahu apa sih? Budaya tertentu memang mengajarkan demikian, itu budaya. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Firman Tuhan mengajarkan istri itu punya kuasa. Tapi bukan asal main kuasanya, tidak. Istri boleh mengingatkan suami, bahkan harus mengingatkan suami. Ketika kau sadar suamimu mau ambil keputusan yang salah. Ketika kau sadar suamimu sedang mengambil keputusan yang buru-buru. Ketika kau tahu suamimu sedang emosi berat dan akan ambil keputusan yang fatal, yang dampaknya bisa berdampak bukan cuma buat si suami, tapi juga seluruh keluarga. Saya selalu ngomong kepada para pria, para suami, waktu kamu single, kamu ngambil keputusan bisa seenak-enak kamu, dalam tanda kutip ya maksud saya ya. Ada apa-apa cuman kamu yang nanggung. Begitu kamu menikah, setiap keputusanmu yang nanggung bukan cuma kamu, tapi juga istrimu. Ada apa-apa yang nanggung kamu dan istrimu. Apalagi sudah ada anak, tambah lagi. Jadi begitu sudah menikah, tolong mau ngambil keputusan harus berpikir dengan bijak. Yang setuju katakan amin. Jadi konsep istri second class, istri tahu apa, nggak usah ngurusin bisnis, itu budaya kebiasaan yang salah. Saya mau kembalikan kepada firman Tuhan. Allah menciptakan Hawa karena tahu pria ini gak sempurna. Perlu ditolong. Yang setuju katakan amin. Aminnya lemah sekali, takut ya. Meskipun suami memegang kekuasaan, memegang sebagai pemimpin di keluarga, tapi jangan lupa Tuhanlah pemegang kekuasaan tertinggi. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi Christ is the head of this house. Dipasang bukan karena nama si bapak di rumah itu adalah Chris, bukan cuma itu. Tapi benar-benar Kristuslah pemimpin di keluarga. Jadi bukan semau-maunya si suami atau si bapak saja ketika dia memerintah sebuah keluarga. Dia pun harus menundukkan dirinya di dalam kepemimpinan Kristus.
Jadi kalau ada istri yang menghormati suami di dalam ketidaksempurnaan seorang suami nggak sempurna loh. Termasuk yang ngomong ini loh. Kalau istri melakukan hupotaso dengan sengaja menundukkan diri, menempatkan diri di bawah kepemimpinan seorang suami yang nggak sempurna, dia melakukannya bukan karena dia takut nggak dapat uang belanja, bukan karena dia takut dia nggak bisa beli skincare, bukan karena takut dia nggak bisa shopping. Sebentar lagi 10-10 soalnya. Tapi dia melakukannya karena Kristus. Dia tunduk kepada Kristus sang kepala gereja. Suami mengasihi istrinya, suami bersikap bijaksana kepada istrinya, bukan karena dia lemah. Bukan karena si istrinya kebetulan anak orang yang kaya raya, bukan cuma kaya raya, kuaya raya. Benar kalau gue gak baik-baikin gak dapat jatah nanti dari atas. Bukan itu. Dia mengasihi istrinya dalam ketidaksempurnaan sang istri, karena itu tunduk kepada Kristus, sang kepala gereja, sang inisiator pernikahannya. Setuju, katakan amin. Dan Tuhan sudah menetapkan aturan-aturan dalam keluarga. Suami harus bagaimana kepada istri harus bagaimana kepada suami, orang tua harus bagaimana kepada anak harus bagaimana kepada orang tua. Jadi ini semua sudah ditata sebetulnya oleh Tuhan. Dan tujuan utama keluarga menghasilkan keturunan ilahi, Malaki 2:15, dan membangun hubungan dan persekutuan yang berpusatkan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi at the end of the day, Tuhan menciptakan lembaga pernikahan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebetulnya. Jadi kalau pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri mau menikah, kenapa kamu menikah? Karena saya ingin melakukan firman, karena aku ingin mengasihi Tuhan, dan aku ingin memuliakan Tuhan melalui kehidupan pernikahan saya. Itu jawaban yang sesungguhnya. Bukan sekedar cari bahagia, bukan karena sekedar saling mengasihi, bukan karena saling mencintai, bukan karena supaya meneruskan siklus kehidupan, atau beberapa istri-istri, kenapa kamu menikah sama dia? Yang penting saya keluar dari rumah, Pak. Udah gak tahan saya sama orang tua saya. Jadi begitu nikah, sekarang saya sudah bebas. Gitu. Yang penting sudah dilepaskan dari kuk perhambaan. Masalahnya begini Bapak Ibu Saudara. Semua ini semuanya bisa dilakukan, bisa dijalani kalau manusia masih memiliki karakter-karakter Tuhan. Tetapi dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa merusak DNA-nya Allah. Saya pakai istilah modern ya, DNA-nya Tuhan di dalam diri manusia. Manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah menjadi rusak gambarnya. Itu kenapa sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia lebih gampang melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Manusia lebih gampang untuk jatuh dalam dosa ketimbang melakukan hal yang benar. Untuk melakukan yang benar harus diingatkan, harus diajari, harus direm, harus ditegur, harus dikoreksi. Sampai harus perlu Roh Kudus yang mengendalikan. Karena Tuhan tahu. Dagingnya manusia ini luar biasa sekali. Egonya manusia ini luar biasa sekali. Saya dan beberapa teman-teman hamba Tuhan sudah menentang satu prinsip dalam psikologi modern yang mengatakan bayi itu terlahir seperti kertas putih. No, nggak seputih itu bayi itu. Karena sejak kejatuhan manusia jatuh dalam dosa, bayi itu sudah terhamiri dengan natur dosa. Anak kecil itu egois, anak kecil itu nggak mau sharing, anak kecil itu bisa berebut mainan, bukan karena dia nonton film, bukan karena dia nonton YouTube, naturnya memang begitu. Main nih di mall, di arena permainan, saya udah sering cerita ini tapi nggak apa-apa saya cerita lagi ya. Main di mall, dah dia taruh, dia ambil mainan baru lagi nih. Ada anak lain yang datang, ngambil mainan yang tadi dia mainin, apa yang dilakukan? Rebut, nyaku. Padahal kita sama-sama tahu itu bukan punya dia, ini punya bersama. Siapa yang ngajarin? Selebgram, TikToker, YouTuber. Belum tentu. Dan memang naturnya demikian. Anak tuh nggak usah diajarin untuk rebutan mainan. Nggak usah dipicu oleh YouTube dan semua media sosial. Natur dalam dirinya memang sudah demikian.
Karena itu perlu diajarin yang benar. Belajar sharing, belajar caring, belajar bertoleransi, belajar berempati. Kita semua harus diajarin hal-hal yang benar. Yang seharusnya kalau kita belum dicemari oleh dosa, kita bisa lakukan. Karena itu semua adalah sifat-sifatnya, naturnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan hari-hari ini keluarga selalu dalam serangan yang sangat luar biasa. Keluarga jadi target yang sangat luar biasa, diserang habis-habisan. Bapak Ibu, saya nggak habis pikir, hampir tiap hari berita tentang keluarga itu pasti ada lah. Ada satu keluarga bunuh diri karena depresi. Ada anak yang dibully sama temannya nggak tahan, tiba-tiba dia loncat indah dari lantai 4 gedung sekolahnya. Ada anak petinggi yang terbaru nih, ya kan? Nggak tahu mabuk apa enggak, dia pukulin ceweknya. Yang dia pikir, yang dianggap sebagai pacarnya, dia pukulin, dia hajar pakai botol, dia seret pakai mobil, dia masih bisa ketawa-ketawa. Ngeliat si ceweknya berdarah-darah gitu kesakitan, dia ketawa-ketawa. Dia masukkan ke bagasi, dia bawa ke apartemen. Pas mati dia baru nangis-nangis. Bukan karena dia menyesal, karena dia takut masuk penjara. Dan masih segar dalam ingatan kita anak pejabat yang lain lagi. Dia tendangin orang, dia injek kakinya, dia injek kepalanya, kemudian dia bisa siu kayak Ronaldo gitu. Ditangkap polisi masih bisa gitaran nyanyi-nyanyi. Di kantor polisi dia masih bisa bilang tenang, besok kita keluar dari sini, bokap gua beresin. Menyesalnya masih ketawa-ketawa. Ya saya salah sih, saya menyesal. Hihi. Bapak Ibu Saudara, selingkuh lagi bukan lagi hal yang memalukan. Tidak sedikit sekarang juga pasangan-pasangan Kristen atau Katolik lah ya, pasangan Nasrani. Nikahnya bulan apa, anaknya pertama lahir bulan apa. Ada percepatan yang Tuhan lakukan. Merkatanya Juni, lahirnya September, hebat kan? Ya Pak, crash program Pak, 3 bulan selesai. Bapak Ibu Saudara, apakah seperti ini keluarga yang Tuhan mau untuk kita bangun? Apakah keluarga seperti ini yang menjadi tempat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan? Anda bisa bayangkan kenapa iblis menyerang keluarga? Karena ketika iblis merusak, mengobrak-abrik sebuah keluarga, memecah belah sebuah keluarga, menghancurkan sebuah keluarga. Target iblis bukan cuma keluarganya yang diserang, tapi si calon pemimpin masa depan yang ada dalam keluarga itu yang mau dihancurkan juga. Ketika keluarga rusak, rusak juga calon pemimpin masa depan. Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa bayangkan kalau kita nggak cepat-cepat berbenah dan melakukan sesuatu. Kalau gereja Tuhan cuma diam saja dan melihat sebagai khotbah keluarga, pelayanan keluarga sebagai pelayanan nomor sekian di dalam gereja. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana pemimpin gereja masa depan, pemimpin bangsa masa depan. Karena itu ayo kita fokus tentang kelemah lembutan ini dalam pernikahan. Karena dalam Kolose 3 ayat 12-14 Paulus mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Teruskan Bapak Ibu Saudara, baca sama-sama 2-3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam pada yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Dan perhatikan, kelemah lembutan adalah salah satu ciri orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saudara dan saya ketika kita mendedikasikan hidup kita menyatakan aku ini murid Kristus, aku mau jadi orang Kristen. The moment engkau confess, engkau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan sebagai bukti pertobatanmu, bukti engkau ingin serius sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka engkau memberi dirimu dibaptis. Pada waktu itulah kita menjadi orang-orang yang dikuduskan. Dengar baik-baik. Perbuatan baik kita mau nabur, kita mau berbuat baik kayak apapun, gak akan semestinya, sesungguhnya gak akan pernah bisa menebus kita dari hukuman dosa, yaitu adalah maut. Sampai kapanpun.
Oleh karena karya Kristus di kayu saliblah, kita yang percaya kepada karya Kristus itu, kita di-cleanse, dibasuh, dibersihkan, dibenarkan oleh iman kita kepada Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Enggak perlu lagi bakar kambing, domba, enggak perlu lagi. Percaya kepada Kristus. Darah Kristus yang tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu, itu sudah mentahirkan kita semuanya. Karena dulu di zaman perjanjian lama, untuk menebus dosa, membayar dosa, itu harus dengan darah. Dan darah itu juga yang seal the covenant. Tapi Kristus mencurahkan darahnya. Anak domba yang tak bercacat, tak bercelah. The ultimate, yang terutama, yang paling tinggi. Karena dia sadar, sampai kapanpun gak bisa orang benar-benar hidup seperti kehendak Tuhan kalau tidak melalui Kristus. Kenapa kelemah lembutan itu perlu dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara? Why? Kenapa harus ada kelemah lembutan dalam pernikahan? Yang pertama, kelemah lembutan adalah faktor kunci pernikahan yang harmonis. Bapak Ibu Saudara, pernikahan itu penyatuan dua pribadi yang sudah terbentuk karakternya, pola pikirnya, sikapnya, kebiasaannya lebih dari 20 tahun, udah kebentuk kebiasaannya. Udah kebiasa kalau ganti baju, seret, buka, plek, taruh. Dimanapun ganti bajunya, di situ ditaruhnya. Lalu istri yang ngingetin, ih jorok banget, itu kan tinggal berapa langkah, itu kan tempat untuk pakaian kotor. Mbok ya taruh situ gitu loh. Lalu kemudian sang suami mengatakan, jauh, nggak nyampe. Kamu yang lebih dekat, kan istri menolong suami. Nah, bisik-bisik kanan kiri bilang, yang Pak Him ceritain bukan jemaat Oikos. Jemaat Oikos nggak ada yang kayak gitu. Maksudnya nggak ada yang ngaku kalau kayak gitu. Udah kebiasa kalau naruh kunci mobil selalu habis pakai mobil, masukin tas. Sehingga memakai mobil berikutnya bingung nyariin kuncinya di mana. Gitu. Sekali lagi bilang kanan kiri, yang Pak Im ceritain bukan jemaat sini ya. Itu nggak tahu di mana lah itulah. Sudah punya kebiasaan kalau naruh barang-barang asal ngeletak pluk. Meja udah dirapiin serapi-rapinya. Wih, bagus gak yang? Udah rapi ya? Iya, bagus, makasih ya. Iya, nggak usah nunggu seminggu, besok udah berantakan lagi. Saya lagi ceritain saya soalnya. Istri saya udah dari jengkel, marah sampai pasrah. Dan saya bisa ngeles dengan mengatakan, yang bersihmu sama rapimu tuh beda. Kamu memang bagus, pertahankan itu. Tapi saya nggak bisa kayak gitu. Kalau kamu rapiin aku malah bingung. Kemarin aku naruh gunting di mana ya? Gitu. Dirapiin malah bingung. Tapi kalau digeletakin sembarangan, saya malah tak. Kenapa? Karena saya ngeletakin soalnya. Karena saya ngerapiin, saya bisa tahu persis dulu saya naruh di sini. Saya tahu tempatnya. Begitu dipindahin bingung saya. Kok dirapiin? Gitu. Alasan saya. Sehingga pasti dalam pernikahan ada gesekan-gesekan tuh. Aduh susah deh, pokoknya kalau udah saya lihat lemari, saya masuk kamar, lemari pakaian kebuka, laci kebuka, pasti suami saya habis di sini. Karena dia cuma punya satu pelayanan, membuka, nggak pernah nutup. Apa yang dibuka selalu nggak bisa ditutup, itu Tuhan, bukan bukan dalam pernikahan. Jadi saya yang bagian menutup, gitu ya, melengkapi. Pasti ada gesekan-gesekan. Sudah terbiasa mungkin dalam pernikahannya jarang kumpul-kumpul keluarga, karena memang bukan dari keluarga yang hangat. Sementara yang satu lagi pasangannya dari keluarga yang hangat, sebulan sekali minimal lah ngumpul keluarga. Ini pasti ada gesekan-gesekan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak ada yang mau mengendalikan dan merendahkan diri, sulit membangun keharmonisan. Nah, harmonis itu apakah perfect? Enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau ada mendengarkan lagu orkestra,
Itu kan semua nggak satu suara ya. Harmoni itu kayak gini loh. Ada yang main trompet, ada yang main trombon, ada yang main tuba yang gede itu, ada yang main saksofon, ada yang main biola, ada yang main perkusi. Tapi sang konduktor ini menata dengan rapi. Justru kevariasian ini bisa dikemas menjadi sebuah lagu yang sangat harmonis sekali. Ya, main trombon untuk nada-nada yang seperti ini. Nah, tuba untuk main-main kayak bass, nada rendah soalnya. Gitu ya. Nah, macam-macam dibagi-bagi semuanya dan semuanya diatur, dikelola. Oke? Dalam keluarga juga demikian. Yang ayah ya memang ya seperti ayah, seperti itu sifat-sifatnya. Ya udah memang. Gitu. Nah, sekarang bagaimana si istri? Juga punya karakter seperti itu. Dan bagaimana keberagaman dalam sebuah keluarga ini diharmonisasikan. Bayangkan kalau tubanya nggak mau ngalah, bukan bagiannya dia tetap bunyi. Gitu. Mau nggak mau tahu, orang harus tahu, gue pemain tuba, gue eksis. Anda bisa bayangkan, ketika pemain trombon belum bagiannya dia ikut main, dia pengen pamer, dia ingin ngasih tahu orang-orang. Gue ini pemain trombon yang hebat, yang handal. Ketika ego masing-masing keluar, itu kacau itu orkestra. Betul Bapak Ibu? Itu kenapa harus diatur, dikelola. Dalam keluarga juga demikian. Untuk kenapa Tuhan mengatur, suami harus gimana sama istri, istri harus gimana harus suami, orang tua harus gimana sama anak, anak harus gimana pada orang tua. Itu semua diatur. Dirigen agungnya adalah Tuhan. Dalam orkestra kehidupan yang namanya keluarga ini. Dan di dalam keharmonisan masih bisa nggak? Masih bisa ups. Pemain-pemain yang terlibat dalam orkestra ini meskipun kelihatannya harmonis, tapi hanya si konduktor lah yang jeli yang bisa tahu. Tadi kamu salah ya, agak bunyi dikit trompetmu di bagian ini. Kok tahu Pak? Iya. Masih bisa, ada ruang untuk ups-upsnya. Jadi harmonis bukan berarti perfect, yang setuju katakan amin. Ulangi kata-kata saya, harmonis bukan sempurna. Di dalam keharmonisan masih ada ruang untuk ketidaksempurnaan. Kenapa? Karena setiap dari kita adalah pribadi-pribadi yang belum sempurna, yang masih dalam proses disempurnakan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam perjalanan ke sana masih bisa, tapi bukan berarti, berarti kalau masih salah masih nggak apa-apa ya Pak Him ya. Terus mau-maunya juga, kata Pak Him nggak apa-apa loh, masih ada ruang untuk sempurnaan. Ntar dulu ada pertobatan nggak? Halo, masih ada kesempatan untuk bertobat, berubah. Tapi itulah keluarga, dan keluarga yang harmonis akan menjadi tempat yang aman dan nyaman buat anak. Karena anak itu juga perlu dimuridkan. Dan pemurid yang tepat adalah orang tuanya. The best place untuk melakukan discipleship, pemuridan. Tempat yang terbaik, waktu yang terbaik di keluarga. Karena di keluarga ada relasi yang lebih dekat. Dalam keluarga ada tempat, ada kedekatan emosional yang bisa membuat kita saling dekat satu sama lain, saling pengaruh satu sama lain. Dalam keluarga ada waktu yang lebih banyak untuk kita bisa saling mengingatkan sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Yang kedua, kelemah lembutan adalah wujud kasih dalam pernikahan. Adanya kasih dibuktikan dengan sikap dan perbuatan yang mengindikasikan kelemah lembutan. Orang yang lembut hatinya akan selalu berusaha mengasihi pasangannya. Memaafkan. Dia juga selalu berusaha membuat pasangannya bahagia. Karena itulah kasih yang sesungguhnya. Kasih itu bukan egonya kita yang dikedepankan. Bukan kasih aku, cintai aku, layani aku. Bukan itu. Tapi kasih adalah tindakan untuk kita bahagiakan pasangan kita. Kita dahulukan kepentingan pasangan kita di atas kepentingan kita. Dan yang ketiga, kelemah lembutan adalah bukti pertumbuhan dan pendewasaan, maturity. Kelemah lembutan adalah bukti seorang dewasa benar-benar.
Dewasa secara psikologis, dia bisa mengendalikan emosinya, dia bisa menata emosinya, dia tahu kapan harus meledak. Ini bukan tempatnya, tunggu nanti di rumah, diomongin di rumah, itu suka orang dewasa. Kalau yang belum dewasa, dia bisa ngamuk di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia ngamuk, dia meledak, dia nggak peduli. Pokoknya saya lagi pengen ngamuk, terserah. Ini mau di gereja, ini mau di tempat umum, pokoknya saya lagi mau ngamuk. Gitu. Tapi kalau orang yang dewasa, dia bisa menahan diri. Dia bisa ngerem. Pengen ngeritik, pengen negur. Tapi saya rem dulu. Setelah lagi berdua, tadi sorry ya, saya mau ngomong sedikit nih. Itu yang kami lakukan. Dia mengkoreksi saya mengingatkan dia juga. Tunggu, nggak di depan umum. Udah masuk mobil, ya, udah agak tenang, aku bisa ngomong nggak? Tadi itu aku tahu maksudmu baik, cuman kamu norak bercandanya. Ngomong noraknya itu gak di depan umum, norak lu, gitu. Enggak ketika sama orang-orang lain, tapi lagi berdua, lu norak lu tadi. Lu memang kalau ngejok garing sih, tapi gak segaring itu juga kali, garing banget tadi itu, maksain, bisa gak? Lain kali, nah kayak gitu misalnya, ini misalnya aja ya, ini contoh aja, itu lemah lembut, ya. Lemah lembut bukan cuma menunjukkan orang dewasa secara psikologis, tapi juga dewasa secara rohani. Kenapa? Karena semakin orang semakin serupa dengan Kristus, maka dia akan semakin menunjukkan kelemah lembutan. Apa hubungannya kelemah lembutan dengan Kristus? Karena Kristuslah, Yesus Kristuslah teladan tertinggi di dalam kelemah lembutan. Ketika kepada diperhadapkan seorang wanita yang kedapatan berzina, Yesus enggak marah-marah. Yesus mengatakan kepada orang banyak itu, kalau kalian belum ada yang pernah bersalah, yang belum pernah salah silahkan lempar batunya pertama kali. Karena Yesus tahu perempuan ini diperhadapkan oleh orang-orang untuk menguji dia. Kalau yang belum pernah berdosa silahkan lempar pertama kali, go ahead. Karena memang hukumnya gitu kan, berzina harus dirajam, memang itu hukumnya. Yesus nggak salah. Tapi Yesus mengatakan, kalau lu nggak pernah dosa, yang belum pernah melakukan dosa, silahkan. Nomor satu yang pergi pasti orang-orang tua, yang udah berumur. Pergi satu-satu. Dan ketika semua pergi, Yesus tanya sama si perempuan ini, kemana? Mereka pergi, aku juga akan menghukum kamu. Pergi, jangan berbuat dosa lagi ya. Dan wanita ini diubahkan. Dia menjadi salah satu pengikut Kristus yang setia. Bapak Ibu Saudara, kelemah lembutan Yesus merupakan satu teladan buat kita. Dan ketika pasangan suami istri terus mengizinkan Roh Kudus memproses hidup mereka, memimpin mereka untuk bersikap lemah lembut, ini menunjukkan mereka bertumbuh dalam iman mereka. Mereka belajar untuk ikut teladan Kristus dalam hidup mereka. Apa sih buktinya? Bukti adanya kelemah lembutan dalam pernikahan. Yang pertama ada saling menerima, saling mengampuni. Pernikahan yang ada kelemah lembutannya pasti ada nuansanya ini, kebiasaan ini. Saling menerima, saling mengampuni. Kecenderungan daging manusia itu dosa. Dan kecenderungan manusia kalau ada dosa pengen balas dengan setimpal. Padahal ini makin merusak pernikahan, makin merusak rancangan Tuhan tentang pernikahan. Karena itu perlu saling mengampuni untuk memulihkan. Ketika ada pengampunan dalam sebuah keluarga, justru pengampunan ini memulihkan dan memperkuat relasi dalam pernikahan. Yang kedua, pernikahan yang diwarnai kelemahan lembutan, itu pasti ada komunikasi yang sehat dan terbuka. Ada konflik gak? Bisa aja, namanya daging kan saya udah bilang ya, bisa bergesekan, tapi sudah diselesaikan dengan baik-baik. Komunikasinya bukan cuma sekedar hari ini masak apa, Simbok masak apa, kamu beli apa, rumah udah beres belum? Tapi komunikasinya benar-benar dari hati ke hati. Sampai si istri berani ngomong apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Suami juga berani ngomong pendapatnya. Istri tanpa rasa takut bisa mengeluarkan unek-uneknya. Aku gak srek sama kamu tadi, pas di depan orang-orang tadi. Gitu. Tanpa rasa takut. Dan sang suami juga bisa meresponi dengan benar. Yang bagian yang mana? Tanpa harus merasa sedang diserang. Ketika ada kritikan yang masuk, dilihat sebagai sebuah koreksi
untuk membuat kita menjadi pribadi lebih baik lagi. Bukan sebuah serangan. Ingat pasangan suami istri ya, musuh kalian itu adalah si jahat. Bukan pasanganmu. Pasanganmu itu mitra pewaris kasih karunia. Pasanganmu itu adalah mitra pewaris kasih karunia, bukan musuhmu. Musuhmu itu si jahat. Ya, kalian harus kompak suami istri. Ya, ketika suami istri kompak, rukun, ada damai sejahtera di rumah. Berkat turun ke situ, yang setuju katakan amin. Saling melayani, saling menghargai, ini juga bukti lagi sebuah keluarga ada kelemah lembutan. Ya, karena kasih agape itu mendorong orang untuk melakukan apa yang membahagiakan pasangannya. Saling menghormati, saling bantu pekerjaan rumah tangga, memasak makanan favoritnya, atau sekedar mendengarkan. Hai suami-suami, perlu dengerin istrimu. Ini PR besar para pria. Kebiasaan di kantor ada karyawan ngomong dikit, ada masalah, kamu gini-gini ya, pengen beresin, pengen cepet beres, kasih saran, kamu lakuin ini. Kebiasaan ini kebawa sampai di rumah, istri cuman cerita, pengen cerita toh, nggak butuh solusi, istri udah tahu solusinya apa, tapi dia pengen cerita. Ini tadi ada gini, kamu tuh mestinya gini. Istrinya bingung. Gue udah tahu, mesti ngapain lu, nggak usah ngasih tahu gue. Lu dengerin dulu dong gue cerita. Nah, kadang-kadang buat suami ini berat, sulit melakukan ini. Padahal Tuhan kasih kita telinga berapa? Tuhan kasih kita telinga berapa? Mulut berapa? Harusnya lebih cepat dan lebih mudah mendengar daripada berpinter. Loh ya loh, ini sesuai firman loh. Firman Tuhan kan gitu Yakobus. Kita harus cepat mendengar, cepat memahami, cepat mengerti, tapi lambat dalam berkata-kata, apalagi lambat untuk marah. Makanya dikasih channelnya cuma satu. Untuk kupingnya dikasih 2, supaya lebih cepat mendengarnya. Tapi kita nggak aware akan hal ini. Pak Him, gimana caranya Pak supaya kami bisa memiliki kelemah lembutan itu? Nomor 1, berdoa bersama-sama. Lebih dari sekedar ritual anak Tuhan atau sekedar mentaati firman Tuhan, doa bersama ini justru semakin membuat pasangan suami istri semakin merasa bahwa kita itu di pihak yang sama loh. Aku bukan musuhmu dan kamu bukan musuhku. Kita doa sama-sama, itu kenapa pasangan suami istri kami sangat merekomendasikan doa bersama. Udah masing-masing doa Pak, saling mendoakan, puji Tuhan, haleluya, good. Lanjutkan, tapi tambahkan sesuatu yang lebih baik lagi. Doa bersama-sama. Sudah ada anak, libatkan juga mesbah keluarga, doa sama-sama. 25 tahun usia pernikahan kami, 25 tahun perjalanan, 23 tahun lebih perjalanan sebagai orang tua. Countless, udah gak kehitung. Bagaimana anugerah kebaikan Tuhan kami alami ketika kami berdoa bersama-sama. Baik as a family, maupun juga kami berdoa sepakat suami istri. Tapi perhatikan ini mengenai doa. The basic purpose of prayer is not to bend God's will into mine, but to mold my will into His. Acap kali kita berdoa itu seperti kita datang dengan grocery list, dengan daftar belanjaan, dan kita minta Tuhan lakuin seperti yang kita minta. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menganggap Tuhan cuman bisa kita suruh-suruh menurut maunya kita, maka dia bukan Tuhan, dia adalah jongos. Halo? Dan Tuhan bukan jongos kita. Tuhan adalah Tuhan pemimpin kita. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, sesungguhnya bukan kita paksa Tuhan ngikutin maunya kita, tapi kita makin paksa pikiran kita ngerti maunya Tuhan. Itu tujuannya doa. Doa itu membentuk pikiran kita, membentuk agar pikiran kehendak kita semakin sejalan dengan pikiran kehendak Tuhan. Boleh nggak minta Pak? Boleh. Boleh. Yesus saja kayak gitu kan? Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi jangan lupa ada kata-kata belakangnya. Tapi terjadilah kehendakmu, bukan kehendakku.
Hana minta enggak? Minta. Pengen punya anak. Tapi dia udah berdedikasikan, Tuhan, kalau kau berikan pada aku anak, aku akan persembahkan dia. Itu jadi hambamu. Lahirlah Samuel yang luar biasa itu. Boleh sih kita minta, tapi jangan lupa, tetap kasih ruang untuk Tuhan menjawab dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Banyak kita berdoa, banyak waktu untuk berdoa. Banyak waktu untuk kita bergaul sama Tuhan, supaya kita semakin ngerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, baca dan renungkan firman Tuhan bersama-sama. Otak kita ini pengendali semuanya. Pikiran, perasaan, sikap, perkataan, karena itu harus diisi yang benar. Itu kenapa Paulus ngomong sama jemaat di Filipi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang murni, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Karena Paulus ngerti benar, otaknya ini fungsi sentralnya di sini nih. Kita mau ngomong, kita mau berperilaku, bersikap, mengelola emosi, semua diatur di sini. Nah, yang masuk ke sini itu apa? Ini harus dikasih makan Bapak Ibu Saudara, otak kita ini. Prefrontal cortex bagian depan, otak bagian depannya harus diajarin supaya dia bisa mengambil keputusan yang benar. Itu kenapa orang tua harus didik moral anak-anakmu. Kau harus kasih tahu anakmu mana yang benar, mana yang enggak benar. Itu semua di sini nih. Ya, enggak bisa dibebas-bebasin. Wah, anak-anak sekarang memang beda Pastor Him, memang beda Pak Joko, biarlah semaunya mereka. Lu enggak bisa. You mesti ajarin sebagai orang tua. Karena mereka ini harus diisi yang benar nih. Mereka harus belajar. Kalau ada AI sekarang bisa jawab chat kita, kalau Anda komplain di belanja online, belum tentu yang jawab pertama kali itu adalah orang. Itu chatbot. Anak saya yang bikin soalnya. Ikut tim dalam membuat chatbot itu di sebuah toko online di Indonesia. Harus diajarin. Wih, hebat ya, program bisa jawab loh. Ya karena diajarin. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabnya begini. Kalau ada masalah ini, kalau dia ngomong gini, jawabnya begini. Diajarin terus sampai si AI ini ngerti. Sehingga dia bisa berikan jawaban-jawaban otomatis. Lah kalau udah mulai bingung, udah mulai mumet, baru dilempar ke orang. Nah kira-kira begitu. Jadi kita mesti ajarin, diisi yang benar nih. Nah kalau yang ngisi ke sini pornografi, yang ngisi ke sini gosip-gosip murahan, yang diisikan di sini gambar-gambar orang selebgram, youtuber, tiktoker yang flexing segala macam, makanya motivasinya jadi beda, jadi berubah. Gitu. Tapi ya kalau kau isi dengan firman, kau ngerti sukses yang benar di mata Tuhan itu maunya gimana. Oh, pemimpin yang benar itu harusnya bagaimana? Karena kau baca firman Tuhan. Ya. Firman itu mengkalibrasi kembali. Bapak Ibu kalau Anda pergi ke pasar, timbangan yang benar itu setiap berapa bulan sekali harus dicek, ditera ulang. Benar enggak? SPBU, di meteran SPBU itu juga tiap periode minimal setahun sekali harus dicek. Cocok enggak? Kompas juga demikian. Bisa meleset enggak? Bisa meleset. Sebuah pesawat komersial berisi ratusan penumpang di rudal, jatuh, hancur, berantakan. Karena dia dianggap melanggar masuk ke wilayah udara sebuah negara yang ini siapa nih? Nah sementara si pilot merasa gue nggak salah, kompas di pesawat gue bener nih, gue masih di wilayah internasional. Yang dia nggak disadari oleh si negara ini dan si pilot pesawat ini, kompas di pesawatnya sudah geser setengah derajat, nggak jauh-jauh loh, cuma setengah derajat loh. Ketika dia ikuti, mereka masuk wilayah negara dan mereka diserang. Bapak Ibu Saudara, itu kenapa baca firman tiap hari. Otak kita dikalibrasi orang dan kita baca firman Tuhan untuk menemukan kebenaran, bukan cari pembenaran. Yang benar itu harusnya gimana sih? Baca Alkitab. Tapi kan seringkali kita temui jemaat Tuhan di luar sana, sekali lagi di luar sana ya. Cari ayatnya itu buat cari pembenaran. Gue pengen gini, firman Tuhan bilang boleh nih, bener nih. Attitude-nya gak gitu bro, gak gitu sis. Kita baca firman dengan hati dan pikiran yang terbuka. Karena ingin tahu kebenarannya benar itu seperti apa.
John Piper berkata begini, let the heartbeat of your Bible reading be this simple prayer. Lord, move this from my head to my heart. Kenapa harus direnungkan, bukan cuma baca. Ketika kita baca, kita hafal, kita ingat, itu berhenti di sini. Tapi ketika kita renungkan, kita olah, kita minta Roh Kudus untuk membukakan, ini maksudnya apa? Dan Roh Kudus tolong pimpin saya untuk bisa melakukan ini. Move this from my head to my heart. Firman itu jangan cuma berhenti di sini, tapi harus masuk di sini dan mengubah kita. Dengan doa dan firman, inilah cara kita bertransformasi. Diubahkan langkah demi langkah. Kita masuk dalam sebuah perjalanan transformasi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah merenung, nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah berdoa dengan sikap hati yang benar, akan semakin sulit untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena kita nggak tahu standarnya seperti apa. Yang setuju katakan amin. Praktekkan itu dalam di rumah Anda masing-masing. Dan ketiga yang terakhir, beribadah bersama dan tanam dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita seringkali Bapak Ibu Saudara, kita butuh komunitas, katakan sama-sama komunitas. Yang saling mendukung, saling menguatkan. Perlu ada komunitas, mungkin pasutri-pasutri yang muda. Ada satu mentornya pasutri yang sudah terbukti, sudah dipulihkan pernikahannya, sudah mengalami transformasi. Ya, menjadi mentornya. Saling mendoakan, saling mengingatkan. Perlu komunitas. Bapak Ibu, kenapa Anda jangan cuma sekedar ibadah hari Minggu, tapi Anda perlu tertanam dalam komsel. Di komsel bisa saling mendoakan, saling mengingatkan. Di komsel bisa saling belajar satu sama lain. Apalagi kok sama-sama usia pernikahannya 5 tahun, 10 tahun. Pergumulannya sama. Gimana caranya ya? Anak tuh kok gini banget ya? Gimana kok ini ya? Gimana kok ini ya? Pengen tahu kita. Kita bisa saling mengingatkan. Yang setuju katakan amin. Inilah 3 hal sederhana. Kalau kau ingin menjadi orang yang punya kelemah lembutan, izinkan engkau masuk dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Engkau taruh pikiranmu untuk memahami pemikiran dan kehendak Tuhan. Izinkan firman Tuhan itu bekerja, mengoperasimu, mengaduk-ngaduk dengan kuasa Roh Kudus, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Mengubah, membelokkan kembali kompas hidupmu supaya selaras dengan pikiran Tuhan dan kehendak Tuhan. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Dan komunitas yang sehatlah tempat di mana kita dengan real bisa terus-menerus diingatkan. Saya mau tutup dengan satu ayat ini, Mazmur 133. Sungguh, baca sama-sama yuk. 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Siapa yang sudah pernah ke Israel Bapak Ibu? Yang sudah pernah ke Israel? Oke, nggak apa-apa malam-malam, angkat tangan. Ya. Yang sudah pernah ke Israel, ya kalau misalnya Anda ke sana pas sekitar bulan-bulan Januari, Februari, Maret itu masih ngerasain Gunung Hermon ada saljunya. Ya. Nah, salju itu ketika mencair, ya itu membentuk aliran air yang kemudian masuk ke sungai-sungai. Dan sungai-sungai ini yang kemudian membasahi, mengairi dan kemudian membuat tanah-tanah di gunung-gunung Sion ini di lembah-lembah itu menjadi subur. Ya. Jadi ayat Mazmur 133 ini kalau diperes ini intisarinya. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di mana ada kerukunan, kesitulah Tuhan perintahkan berkat. Di mana ada kerukunan, kesitulah Tuhan perintahkan berkat.
Keluargamu rukun, ke situlah ke dalam keluargamu lah Tuhan perintahkan berkat. Pernikahanmu rukun, ke situlah Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Komunitasmu rukun, ke situlah Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Gereja ini rukun, ke sinilah Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil main musik dan singer maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, ayo. Ini waktunya kita membenahi pola pikir kita yang salah, sikap hati yang salah. Kita mau katakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Karena aku telah melihat kebaikan Tuhan. Dan aku mau berjuang Tuhan. Sampai akhirnya Engkau mendapati aku setia. Karena kita ingin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, yang setuju, katakan amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sambil musik memainkan lagu ini dengan lembut, Bapak Ibu Saudara bersikap doa di tempat masing-masing. Minta Tuhan untuk selidiki hatimu. Adakah selama ini ada yang salah dalam sikap hatimu, dalam pikiranmu? Mungkin ini yang selama ini membuatmu sulit untuk mempraktekkan kelemah lembutan. Engkau melihat standar ini terlalu tinggi buatmu. Engkau merasa gak sanggup melakukannya. Mungkin karena selama ini bukan Roh Kudus yang memimpin hidupmu, bukan Tuhan yang memimpin hidupmu, tapi dirimu sendiri, dagingmu, egomu, keangkuhanmu. Itu yang selama ini memimpin hidupmu. Sikap hatimu yang salah, konsep dirimu yang salah, konsep pola pikir yang salah. Izinkan Roh Kudus membongkar dan mengkoreksi hidupmu. Ketika ada yang salah, pola pikir yang salah, kebiasaan yang salah, izinkan Roh Kudus mengkoreksi, menegurmu. Dan minta sama-sama di hadapan Tuhan. Untuk kau mau Roh Kudus pimpin hidupmu. Roh Kudus terus tuntun langkah-langkahmu. Bapak, aku berdoa untuk setiap pasangan-pasangan. Kalau ada pasangan suami istri bersama anak-anakmu, kau bisa gandengan tangan saat ini. Pasangan suami istri, apalagi kalau satu keluarga yang duduknya sebelahan, silakan gandengan tangan. Bapak, aku berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga. Di dalam pergumulan mereka dalam menghadapi berbagai tekanan hidup yang tidak mudah, Tuhan ingatkan kepada pasangan suami istri, mereka adalah sesama rekan perjuang, co-warrior. Mereka harus kompak bersama-sama untuk bisa menghadapi badai kehidupan yang mereka tengah jalani hari-hari ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau melawat setiap pasangan demi pasangan Tuhan. Dan mereka boleh Tuhan memahami, dan mereka boleh merubah sikap hati dan pikiran mereka dengan pola pikir dan sikap hati yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau ada yang luka, sedang terluka, Tuhan sembuhkan. Kalau hati yang keras, Tuhan lembutkan kembali. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus Tuhan bekerja dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Sehingga kelemah lembutan ini Tuhan bisa benar-benar diwujudkan di dalam setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa, mereka boleh saling mengampuni, mereka boleh saling menguatkan, saling menahan diri, dan saling merendahkan diri satu sama lain, saling menghargai, saling mengasihi. Dan ketika ada kerukunan dalam keluarga mereka, ke dalam keluarga masing-masing, itulah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hamba-Mu selesai berkata-kata, Roh-Mu yang kudus terus bekerja sampai pemulihan, sampai kelemah lembutan benar-benar terjadi dalam kehidupan keluarga demi keluarga di anak-anak di tempat ini.
Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau saja yang layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Terima kasih buat Pastor Himawan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman dari PW. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kami mengajak untuk hadir pada acara Praise and Worship Night yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober besok jam 6 sore di tempat ini. Acara akan dimulai dengan makan malam bersama. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita lewat pujian dan penyembahan yang akan kita naikkan bersama-sama. Kami tunggu kehadirannya semua hari Sabtu besok jam 6 sore. Jangan lupa ya. Terima kasih. Ada lagi? Belum Bapak Ibu, ada sedikit tambahan pengumuman. Camp Wanita Bijak akan mengadakan seminar Wanita Bijak. Sebentar ya. Oke, ini mungkin salah satu respon dari apa yang Pak Him sampaikan pada pagi hari ini, bahwa ada satu poin yang saya tangkap tadi Pak Him sampaikan, keharmonisan bukan kesempurnaan, namun ada ruang untuk ketidaksempurnaan itu, bagaimana kita meminimalisir kekurangan di dalam sebuah pernikahan. Ya, jadi salah satunya ini Camp Wanita Bijak Serpong akan mengadakan camp yang udah lama banget vakum akibat dari COVID. Tapi beberapa bulan lalu kita adakan cuman secara online, enggak onsite. Nah, pada kesempatan ini kalau memang ibu-ibu atau single parent yang ingin ikut camp ini bisa hubungin saya, mau tanya lebih lanjut juga boleh. Diadakan pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu di Gading Serpong. Untuk informasi selanjutnya bisa hubungin saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Minggu depan tanggal 15 Oktober pukul 9 pagi kita akan ada penyerahan anak. Jadi para orang tua untuk segera mempersiapkan diri dan mendaftarkan ke sekretariat melalui saya. Jadi minggu depan tanggal 15 Oktober akan ada penyerahan anak. Jadi para bayi atau anak yang belum diserahkan mungkin sudah cukup besar juga boleh. Oke, terima kasih, itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati. Ada lagi? Oke, saya mengundang petugas persembahan boleh memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang disampaikan bisa tertanam di hati kami dan bisa kita lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan terbaik kami, Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan. Biar persembahan ini bisa menjadi berkat bagi gereja ini dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hati
Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Him yang telah memberikan firman-Nya bagi kami untuk pagi hari ini, untuk kami dapat merasakan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Dan kami juga mengundang untuk saudara-saudara kami yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah pagi hari ini. Mungkin saya akan panggil karena saya akan mendapatkan sedikit informasi siapa-siapa yang akan datang. Kami mengundang untuk Ibu Desi, mungkin bisa lambaikan tangannya. Selamat datang Ibu. Kemudian Ibu Erna. Ya, selamat datang juga Ibu. Kemudian Ibu Eti. Ya, selamat datang Ibu, dan selamat pagi. Kemudian Saudara Johan. Selamat datang. Saudari Yuli. Saudara Yuli, ya, selamat datang juga. Kemudian Saudari Lucy. Selamat datang. Kemudian Saudara Christian. Selamat datang juga. Kemudian untuk saudara kami Andy, selamat datang Andy. Dan juga istrinya Catherine, selamat datang. Dan kami juga menunggu untuk bersama-sama untuk minggu-minggu berikutnya kita beribadah di tempat ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Sebelumnya saya akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang Kau taburkan pagi hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu Pak Hermawan Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati pekerjaannya, apapun yang dikerjanya Tuhan, ikut turut campur tangan dalam semua hal Tuhan. Berkati juga istrinya, anak-anaknya Tuhan, apapun yang dikerjanya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami Tuhan yang telah bergabung beribadah bersama-sama di pagi hari ini Tuhan, yang telah kami sebut satu persatu nama-nama mereka Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkat spesial yang Kau turunkan atas kehidupan mereka Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka, bagi mereka yang telah berkeluarga Tuhan. Hubungan suami istri, anak mereka semuanya Tuhan, Engkau tahu lebih tahu Tuhan. Jika belum pulih Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang dapat memulihkan kehidupan mereka. Dan juga untuk setiap saudara-saudari kami Tuhan, di dalam setiap pekerjaan mereka, studi mereka Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau juga menyertai mereka Tuhan, sehingga mereka dapat berhasil di dalam setiap aktivitas mereka, studi mereka, apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan. Tuhan turut campur tangannya Bapa, di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada, bahkan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Bapak, terima kasih. Ini puji syukur kami kepada Engkau Tuhan. Engkau juga telah menghadirkan kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau juga berkati ya Bapak untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Walaupun yang tidak sempat hadir pagi hari ini Tuhan, berkat yang sama Kau curahkan Kau atas kami Tuhan, sehingga kami mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Dan apapun yang firman yang telah Kau taburkan juga Tuhan, boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat kekasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk ibadah pagi hari ini telah selesai. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Kita terima berkat ini dan kita lakukan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, dan kita merasakan juga kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, dan tetaplah kita mensyukuri apa yang kita punya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.